Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Yunus yang pada pertemuan terakhir kita sudah dan sedang mempelajari dari ayat 28 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. Jadi pada dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan kepada kita semuanya, karena kita semuanya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Jangankan apa yang akan terjadi di akhirat nanti, ya, jangankan itu. Untuk sesuatu apa yang akan terjadi besok pagi atau nanti siang hari, itu kita tidak tahu. Kita hanya berencana, menyusun rencana, menyusun acara. Tapi apakah rencana dan acara itu akan berlangsung sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau kita susun tadi? Kita tidak tahu. Apalagi apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Maka dari itu saudara, Allah Ta'ala menyampaikan kepada manusia melalui firman-firmannya, melalui wahyunya yang disampaikan kepada Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentang apa yang akan terjadi di akhirat nanti atau di masa-masa yang akan datang, ya. Dan apa yang sudah pernah terjadi itu pun diceritakan oleh Allah melalui Al-Quran. Dan apa-apa yang sedang terjadi pun Allah kadang-kadang menyinggungnya dalam Al-Quran. Nah, di ayat 28 dan 29 dari surat Yunus ini Allah Ta'ala berfirman seperti yang sudah tadi disampaikan dan sudah diterjemahkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini saya buat di pesawat, di bandara. Jadi gak cocok rupanya antara Samsung ini dengan laptop. Atau saya gak tahu caranya. Jadi saya bikin tulisan. Tapi setelah saya pindah ke laptop kok jadi maut gini, kayak nasi goreng maut. Kalau bahasa Jawanya maut itu kocar kacir, berantakan itu loh. Jadi saya ini apanya nih yang salah hit. Ini dari Samsung Note saya bikinnya. Saya belum bisa bikin ini
pakai program MS Word, nanti diajari ya. Di sini kan ada program MS Word-nya ini. Ya, ada MS Word-nya. Nah, bagaimana supaya waktu itu berjalan efektif, tidak sia-sia, tidak ngelamun. Saya utak-atik ini ya, baca-baca sambil ini bagus, tulis. Nah kok setelah jadi kok begini, kurung-kurungnya berantakan, nomor ayatnya hilang. Nah, saya sampaikan aja ya. Ini yang terdapat dalam tafsir Tobari, kitab tafsir Tobari atau kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tobari. Beliau menerangkan ayat 28 ini seperti ini. Wa yauma nasyuruhum. Loh, iki kok aku nunjuk ke sana kok dia larinya ke sini. Oh, ini ada gini kan? Nah, ini di sini ada enggak beres ini. Loh. Ya sudah. Wa yauma nasyuruhum jami'a gitu, dan pada hari kami mengumpulkan mereka semuanya. Tsumma naqulu lil ladzina asyraku, kemudian kami akan berkata kepada orang-orang yang mereka telah melakukan perbuatan syirik. Allah berkata begini, makanakum antum wa syurakaukum. Makanakum ini dalam bentuk mansub, katanya ada tersirat makna perintah di situ. Ya, ini ilzamu antum makanakum atau ilzamu makanakum, atau tetaplah kalian, makanakum tetaplah kalian di tempat-tempat kalian, antum kalian wa syurakaukum dan sekutu-sekutu kalian. Ayat ini kata Ibnu Jarir maknanya yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yaqulu dia siapa? Allah Ta'ala yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi zikruhu sebutannya. Tuh. Baca ini. Allah berfirman begini, wa yauma nasyuruhum jami'an tsumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum. Maksudnya wa yauma, dan pada hari najma'ul khalqa, kami akan mengumpulkan makhluk itu wahai Rasul, limauqifil hisab jami'an, di tempat berhentinya, yakni tempat berhenti untuk hisab, tempat pemberhentian hisab di padang mahsyar, maksudnya jami'an ya, wa yauma nahsyuru, pada hari kami akan mengumpulkan itu hum mereka semuanya, wa nahsyuruhum, hum di sini ya semua makhluk itu, mereka semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar. Tsumma naqulu lil ladzina asyraku, kemudian kami berkata kepada orang-orang yang telah menyekutukan Allah. Ini tsumma naqulu, kemudian kami akan berkata hina idzin di hari itu lil ladzina asyraku, kepada orang-orang yang waktu di dunia menyekutukan billah kepada Allah dengan apa? Al alihata, Tuhan-Tuhan atau ilah-ilah yang lain. Jadi manusia ini, di antara manusia ini ada yang menganggap ada sesembahan lain. Orang-orang Mekah dulu menyembah berhala-berhala yang mereka kasih nama sendiri berhala-berhalanya itu. Ada berhala Lata, Uzza, Manas ya. Nama-nama itu yang bikin mereka sendiri. Yang membuat berhala itu juga mereka. Lalu mereka sembah-sembah itu berhala. Nah nanti di akhirat, para penyembah-penyembah berhala alladzina asyraku, orang-orang yang menyekutukan kepada Allah itu, akan dikatakan oleh Allah kepada mereka, makanakum antum wa syurakaukum, itu kan orang-orang yang menunjukkan kepada Allah, wal andad, dengan berhala, dengan sembahan-sembahan lain, wal andad, dan dengan tandingan-tandingan atau ya berhala-berhala tadi. Allah akan bilang kepada mereka, makanakum, tetaplah kalian di tempat kalian, maksudnya umkusu makanakum. Al-Imam Al-Baghawi mengatakannya ilzamu makanakum. Umkusu, tetaplah kalian semua makanakum di sini. Ya, kalian berdiri di sini dulu, nunggu.
Dan nunggunya itu tidak 1-2 jam apa, ribuan tahun itu. Berdiri kita ada di padang mahsyar itu. Ribuan tahun. Karena sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Jadi manusia nanti kita semua akan berdiri di padang mahsyar lama sekali. Menunggu apa? Menunggu pengadilan. Proses persidangan pengadilan akhirat, di mana Allah Ta'ala sebagai hakim tunggal, sebagai hakim ketua lah, dan tidak ada panitera atau panitera pengganti, nggak ada, jaksa penuntut umum juga nggak ada, adanya cuma Allah Ta'ala sebagai penuntut juga dan sebagai hakim, nggak perlu panitera. Panitera itu tukang nulis apa yang terjadi dalam sidang itu. Ya, itu nggak ada. Satu demi satu manusia akan dipanggil oleh Allah. Dipanggil dengan namanya plus binnya. Bin siapa? Ahmad. Aku nanti nggak tahu dipanggil oleh Allah dengan nama apa, nggak tahu aku nanti. Namaku sekarang Ahmad Sugeng. Sebelum namaku menjadi Ahmad Sugeng, namaku cuma Sugeng gitu aja. Aneh tak? Waktu SD kelas 1 sampai kelas 6 namaku cuma Sugeng titik gitu. Karena di SD di kelas 1 saya itu ada 2 Sugeng. Yang satu namanya Sugeng A, yang satu namanya Sugeng B. Aku dapat Sugeng B. Sugeng A temanku yang lain. Waktu SMP namaku berubah. Saya lulusan SD kelas 1 sampai kelas 4 di Kebumen, kelas 4 naik ke kelas 5, kelas 5 awal sampai triwulan kedua, caturwulan kedua, pertengahan tahun jadinya. Itu pindah ke Jayapura. Dari Solo saya dibawa ke Jayapura. Naik pesawat Garuda. Waktu itu pesawatnya cuma pesawat Fokker 27. Pesawat paling baik saat itu tahun 70 yo tahun 70 iya tahun 70 kelas 5 SD saya dibawa sampai di Papua sekarang itu namanya Irian Barat. Uangnya masih uang Irian Barat, tulisannya rupiah tapi ada tulisan Irian Barat. Rupiah Irian Barat yang kursnya itu 1 rupiah Irian Barat sama dengan 20 rupiah di Jawa waktu itu. Sampai sekarang uangnya kok lain ya dengan yang di Solo, ya lain waktu itu ya. Nah semua sampai di sana saya masuk SMP, waktu mau ujian SMP itu perlu untuk SMA itu perlu surat untuk SMP, waktu masuk SMP itu perlu data dilengkapi lagi termasuk akte kelahiran. Saya nggak ada akte kelahiran. Terus dibuatlah oleh kakak saya, karena kakak saya waktu itu sebagai jabatannya sebagai wakil ketua pengadilan negeri Jayapura. Kakak saya yang tertua, saya anak paling kecil. Kemudian nama saya diganti ditambahi Ahmad. Ditambahi Ahmad. Nah, sudah. Jadi nama saya bertambah Ahmad, dicantumkan di surat kenal lahir namanya. Waktu itu surat kenal lahir, bukan akta kelahiran. Kalau sekarang saya sudah punya akta kelahiran. Ditulis oleh Disduk Capil Kodya Surakarta ya. Nah, nama saya jadi Ahmad Sugeng gitu. Nah, sudah begitu pindah kita dari Jayapura, saya tamat baru kelas 1 mau naik kelas 2 pindah ke Merauke, ujung timur Indonesia. Saya hidup sana 4 tahun. Di Merauke kelas 2 sampai tamat SMP. SD-nya tamatan SD YPK Dok 8 Jayapura. SD Yayasan Persekolahan Kristen di Dok 8 bawah.
Jayapura. Tuh, sudah. Pindah ke masuk SMP Negeri 1 Jayapura. Baru satu kuartal, belum 1 semester, belum 2, belum tengah tahun. 1 kuartal pindah ke Merauke, di sana masuk SMP YPK juga, Yayasan Persekolahan Kristen, karena adanya sana SMP itu, nggak ada SMP negeri, nggak ada. Kalau di Jayapura ada 1 SMP negeri, di Merauke nggak ada. Adanya sekolah itu kalau nggak sekolah Kristen, sekolah Katolik, sekolah Islam nggak ada. Kalau di Jayapura masih ada, YAPIS, Yayasan Pendidikan Islam masih ada. Tapi di Merauke nggak ada, yang ada Kristen sama Katolik. Nah, saya dimasukkan ke SMP Kristen karena dekat dengan kantor kakak saya. Jadi sambil berangkat ke kantor saya di Cangking di bawah. Sudah sampai lulus SMP masuklah ke SMA Yohanes 23, SMA Katolik Yohanes 23 Merauke. Wah, di sana saya senang sama Raja Saudi Arabia, namanya Raja Faisal. Terus namaku saya karang-karang sendiri, saya tambah Ahmad Sugeng Faisal. Dulu kita manggilnya Faisal, kalau bahasa Arabnya Faisal gitu. Itu saya sendiri yang nama, yang bikin. Jadi kalau apa-apa saya tulis siapa yang ini. Tapi kalau di ijazah namanya cuma Ahmad Sugeng, enggak ada Faisalnya. Saya enggak punya ijazah SD, enggak punya. Jadi saya enggak punya ijazah, makanya waktu pencatatan kembali pegawai negeri, data pembaruan data ulang itu ijazah SD saya enggak ada, ketinggalan di Jayapura. Udah berkali-kali aku minta tolong dimintakan, mereka bongkar-bongkar enggak ketemu. Udah hilang sudah puluhan tahun udah enggak ada anunya, datanya. Itu kelemahan kita dalam soal data itu di situ. Satu orang ada satu data yang bagus. Tapi di Indonesia ya berubah-ubah. Nah, sudahlah. Sampai kemudian nama saya terkenal Ahmad Sugeng Faisal sampai ke Solo. Waktu saya pulang tamat SMA, kuliah di Solo, sampai ngaji di pengajian, panggilnya bukan Sugeng, bukan Ahmad Faisal gitu. Pak Faisal mana? Mas Faisal mana? Waktu itu Mas Faisal masih belum kawin. Nah, terus saya bicara begini itu apa? Saya nggak tahu nanti di akhirat Allah manggil saya gimana gitu. Tapi saya dipanggil pakai nama pun aku tahu. Karena ibu saya waktu beliau bercerita kepada saya waktu masih hidup, bercerita kepada saya waktu beliau melahirkan saya di Jakarta. Itu saya lahirnya di Hotel Andalas di daerah Kuitang, Jakarta Pusat. Sekarang hotelnya sudah nggak ada. Saya lahir di hotel. Terus kata ibu saya waktu kamu lahir dulu Geng, kamu sakit-sakitan terus. Dari lahir sampai berhari-hari sakit terus. Sampai berbulan-bulan. Tuh. Nah terus aku didatangi waktu aku sedang berdua dengan kamu, aku didatangi orang pakai jubah putih. Ngomong sama ibu aku, itu kamu ngasih nama anakmu salah. Enggak kuat anakmu kamu kasih nama itu. Nama saya siapa? Muhammad Gunung Jati. Wah, pakai nama Sunan Gunung Jati, Pak. Katanya kamu keberatan nama ini, enggak boleh. Ganti namanya. Bingung ibu saya, terus ya segampang aja sudah. Ben selamat terus ya, kasih nama Sugeng itu saja sudah. Sugeng tadinya selamat. Nah, Sugeng rawuh selamat datang. Sugeng enjing selamat pagi. Enggak ada Sugeng sholat, enggak ada ya. Selamat sholat enggak ada. Sugeng puas, Sugeng siam enggak ada. Selamat berpuasa ada. Selamat sholat ya enggak ada. Selamat haji juga enggak ada kayaknya. Selamatan haji ada. Jadi sudah sekalian nanti saya dipanggil pakai nama apa enggak tahu. Yang apa nanti Allah manggil saya dengan nama Muhammad Gunung Jati bin Sudrajat gitu mungkin karena waktu lahir dikasih nama itu. Nah, sampean nggak tahu juga kan masing-masing punya nama punya binnya. Nanti kita semua akan dipanggil satu-satu, Pak. Nah, mereka yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, Allah akan bilang kepada mereka begini. Umkusu makanakum waqifu fi maudhi'ikum antum ayyuhal musyrikun. Ini kata Imam Ibnu Jarir.
Mana ayat ini tuh Allah nanti akan bilang di akhirat sana. Diamlah kalian semua. Kalian wahai orang-orang musyrik, wa syurakaakum. Maka nakum antum wa syurakaukum. Ya. Tetaplah kamu di tempat kamu situ, berdiri di situ bersama dengan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, syurakaukum, sekutu-sekutu kalian, alladzina kuntum ta'budunahum min dunillah, yang kalian dulu waktu di dunia ta'budunahum, kalian menyembahnya, min dunillah, padahal sekutu-sekutu tadi adalah selain Allah, yaitu minal alihah, dari para sesembahan-sesembahan ilah-ilah selain Allah, wal ausan, dan berhala-berhala itu. Fazayyalna bainahum, lalu kami pisahkan di antara mereka. Tsumma naqulu, kemudian kami Allah akan berkata, maksudnya yaqulu, nanti Allah akan berkata, kata Ibnu Jarir, fafarraqna, fazayyalna fafarraqna, maka kami akan pisahkan, atau famayyazna, maka kami akan bedakan. Ya. Mayyazna, mayyaza, membedakan. Mumayyiz, anak yang sudah bisa membedakan. Ya, jadi kami akan bedakan, kami akan pisahkan bainahum, di antara mereka. Maksudnya bainal musyrikina billah, kami akan pisahkan di antara orang-orang yang menunjukkan kepada Allah, wa ma asyraku bihi, dan apa yang mereka sekutukan dengannya. Jadi manusia penyembah selain Allah nanti akan dipisahkan dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Dan Allah akan wujudkan di situ semuanya. Patung-patung yang pernah disembah oleh manusia itu juga akan ditunjukkan oleh Allah di situ sama penyembah-penyembahnya. Tapi dipisah tempatnya. Tuh. Sebagian tafsir mengatakan yang dipisah bukan bainal musyrikin wa syurakaihim, dan di antara orang-orang musyrik dan sekutu-sekutu mereka atau sembahan-sembahan mereka, tetapi biar manusia itu akan dipisah-pisahkan, antara orang yang beriman dengan orang yang kafir dipisah, barisannya dipisah. Itu. Pengikut Rasulullah SAW dengan pengikut Nabi selain Rasulullah SAW dipisah. Pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Muhammad, beda barisannya, softnya. Itu ya. Nah, terus kata Ibnu Jarir, ini yang biru-biru ini tafsir Al-Baghawi yang kemarin sudah disampaikan ya. Bukan hanya kami pisahkan antara orang-orang musyrik dan sekutu-sekutu mereka atau tuhan-tuhan yang mereka sembah, wa qata'na ma kana bainahum, yang akan terjadi di sana juga wa qata'na, dan kami akan potong, akan kami putus makana bainahum, apa yang ada di antara mereka, minat tawasul, dari perhubungan, dari hubungan-hubungan. Manusia di dunia ini kan tiap hari kan kita berhubungan antara rakyat dengan yang memimpin rakyat, antara seseorang dengan orang lain, ada hubungan. Semua hubungan tadi, apakah hubungan kekeluargaan, hubungan persahabatan, hubungan apalagi? Kekeluargaan, persahabatan, hubungan, pokoknya segala macam hubungan diputus oleh Allah. Enggak ada lagi itu hubungan-hubungan seperti itu. Semua hubungan fit dunia yang pernah ada di dunia nanti diputus oleh Allah. Jadi enggak ada lagi. Allah enggak mereken lagi ini anaknya siapa ya, ini anaknya presiden nih, waktu di dunia dulu selalu dikawal pampres kok, harus diistimewakan, ini presiden ini semuanya orang-orang presiden semua yang pernah jadi presiden di dunia dikumpul. Gak ada kayak gitu-gitu dah, mau anak presiden, anak kiai, anak apa, sendiri-sendiri, nafsi masing-masing orang nanti akan memikirkan dirinya sendiri. Itu disebut dalam surat Amma Yatasaalun itu, yang sering dibaca waktu ngimami kan. Ini ya, singgung sebentar. Surat Amma Yatasaalun, surat yang ke-78 ya. Di ayat terakhir itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini
Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Pak Amir hati-hati, kadang-kadang Pak Amir mengatakan hadaiqa kayak bunyi kaf gitu, ada kayak Pak Iris juga kadang-kadang agak nggak sadar mungkin mulutnya mengucapkannya menurut dia hadaiqa, tapi kita mendengarnya hadaika ya nggak kok gitu loh. Nah nanti kan pas Pak Amir ngimami ya Mas Syahid di pas baca itu direkam. Udah ingat apa belum itu loh. Hadaiqa wa a'naba dan seterusnya sampai di belakang ini ada ayat yang berbunyi begini. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Itu mana tadi ya? Saya mau menyampaikan yang mana tadi? Ya ini, pada hari nanti akan berdirilah malaikat Jibril dan semua malaikat dalam satu barisan. La yatakallamuna, tidaklah mereka akan bisa berbicara, tidak berani berbicara illa kecuali man adzina lahu, orang yang Allah Ar-Rahman memberi izin kepadanya untuk bicara. Wa qala, dan dia pasti bicara shawaba, yang benar. Tidak akan lagi ada orang berani bicara yang tidak benar. Dia akan berkata dengan sebenarnya ketika ditanyai oleh Allah. Nah ini yang akan terjadi nanti. Ya, terus kita kembali ke sini tadi. Wadzalika, dan itu di mana kami akan bilang kepada para penyembah-penyembah selain Allah, diamlah kamu di sini sama sesembahan kamu, ya. Sampai nanti aku putuskan, sampai aku selesai mengadili semua manusia. Hatta fassalna bainahum, sampai kami memutuskan perkara di antara mereka semua makhluk ini. Gitu ya. Allah bilang begitu dalam tafsir Taubari, dalam tafsir yang lain-lain semua disebut hina itu terjadi ketika yang disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 166 atau 166 itu ya, itu terjadi. Surat Al-Baqarah ayat 166. Nah ini loh Pak Bu, supaya lebih berkesan, ini pengajian tafsir bukan ceramah. Jadi saya selalu berusaha menunjukkan ayatnya. Ini loh ayatnya. Ini Al-Baqarah ayat 166. Nah ini kita lihat sama-sama sambil latihan membaca. Iltabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Loh ini ketika itu tabarra'a, berlepas dirilah alladzina, orang-orang yang uttubi'u, mereka diikuti di dunia ini, minalladzina, mereka berlepas diri dari orang-orang yang ittaba'u, mengikuti. Jadi di dunia kita mau mengikuti siapa? Kalau ada manusia di dunia ini mengikuti siapa ya? Seseorang, itu aja lah, mau bilang orangnya nanti salah. Nanti di akhirat dia akan dikumpulkan bersama orang yang itu. Hati-hati mah. Urusan agama, urusan akidah ini gak boleh main-main. Ini ayat ini termasuk bab akidah, tentang keyakinan nanti akan terjadi apa yang disebut di ayat 166 surah Al-Baqarah ini. Jadi supaya kita tidak salah langkah dalam hidup ini, yang kita ikuti di dunia ini sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita untuk hidup yang benar dan baik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah itu saja. Satu-satunya manusia yang paling bertakwa, dan tidak boleh kita mengatakan kepada Rasulullah, satu-satunya manusia yang tidak boleh kita berkata kepada dia ittaqullah. Kalau saya berkata sama sampean ittaqullah boleh, sampean ngomong sama saya ittaqullah juga boleh. Tapi sama Rasulullah SAW kita bilang ittaqullah nggak boleh. Rasulullah dulu pernah digitukan kan, marah beliau.
Apa kamu bilang? Takwalah kepada Allah. Aku ini orang yang paling takut sama Allah. Aku orang yang paling takwa kepada Allah. Itu gara-gara Nabi bagi-bagi duit, yang satu dikasih, yang satunya nggak dibagi, nggak dikasih. Yang nggak dikasih protes, ittaqullah gitu. Pas sama Nabi, Nabi terus marah. Jadi nanti orang-orang yang mengikuti apapun siapapun di dunia ini nanti akan dikumpulkan dengan yang diikuti. Wara'awul azab, dan di waktu itulah mereka sudah melihat azab. Wataqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah dengan mereka pada mereka segala hubungan sebab musabab. Enggak ada lagi. Hubungan persaudaraan pun putus. Hubungan antara ketua sama anggota juga putus. Presiden dengan rakyatnya juga putus. Itu. Bahkan para pengikut-pengikut selain pengikut Rasulullah SAW ini nanti akan menyesal ketika sudah sampai di akhirat. Kenapa aku dulu waktu hidup dunia mengikuti dia? Kenapa aku nurut sama dia? Menyesal nanti itu, Pak. Ini di ayat berikutnya ini. Wa qala alladzina tabau, dan berkatalah orang-orang yang di dunia ini mengikuti orang lain, seseorang, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum, kalaulah bahwasanya ada untuk kami kepengulangan hidup kembali di dunia, maka kami akan berlepas diri minhum, dari mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Jadi kalau kita hidup mengikuti seseorang dalam beragama, dalam menjalani hidup ini, yang seharusnya kita hidup ini mengikuti aturan agama, ajaran agama, tapi yang kita ikuti bukan aturan agama, bukan ajaran agama, nanti di akhirat kita akan ada urusan itu. Itulah sebabnya guru saya mengatakan demokrasi itu, pilpres, pilek, pilkada itu hukumnya haram. Haram itu, kenapa? Gak ada tujuan untuk menegakkan syariat Islam di situ kok. Tujuannya untuk berebut kekuasaan itu, bukan berebut masuk surga. Haram hukumnya. Nah, kenapa kita melaksanakan? Karena terpaksa. Darurat. Kalau kita nggak milih, semua orang Islam di Indonesia nggak mau milih seseorang sebagai presiden, yang milih nanti orang-orang lain, yang jadi presiden juga orang lain nanti. Gitu sebabnya. Lalu yang haram tadi pada satu ketika bisa berubah menjadi halal. Daging babi itu hukum asalnya haram, tapi pada suatu saat dia bisa menjadi hukumnya halal dimakan. Kapan? Ketika tidak ada makanan yang bisa dimakan selain daging babi. Ketika tidak ada makanan yang bisa dimakan selain bangkai, di saat itu orang diperbolehkan oleh syariat Allah ini untuk makan bangkai, walaupun jijik ngeleknya, ya. Dan makan daging babi diperbolehkan. Tapi selagi masih ada yang lain tidak boleh, haram, gitu loh. Ya, udah balik ke sini. Jadi kenapa kok urusan pilpres itu harus hati-hati? Karena itu ada urusan sampai di akhirat nanti. Pertanggungjawaban sampai itu milih itu tadi. Nyoblos itu loh. Nanti akan ditanya di akhirat dulu. Kamu itu loh, kenapa kamu kok nyoblos ini? Salah kamu itu. Kalau sudah disalahkan oleh Allah, siapa yang berani bantah? Kalau di dunia ini yang nyalahkan orang masih bisa dibantah, atau masih bisa ada orang membantahnya. Kalau di akhirat nggak ada. Ya, ini. Nanti orang-orang yang mengikuti para pemimpin-pemimpin di dunia ini, yang mereka taati pemimpinnya padahal pemimpinnya menyuruh tidak mengikuti syariat Islam, dia mau mengikuti juga, nanti akan minta pertanggungjawab. Tunggu dulu, saya ini disuruh di sini, suruh duduk di sini, suruh berdiri di sini, karena saya menjadi pengikut kamu waktu di dunia dulu. Saya bela-belain kamu saya. Sekarang saya disuruh berdiri di sini sama kamu kan, sekarang di sini. Sekarang kamu harus tanggung jawab. Tolong kami nanti ya, kalau kami disalahkan kamu tanggung jawab. Bilang saya yang nyuruh itu, ya Allah, bilang gitu.
Apa kata Allah? Nanti di akhirat nggak akan terjadi itu, Pak. Ini diceritakan. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, kalaulah ada untuk kami pengulangan, maka kami akan berlepas diri dari mereka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Setan pun nanti berlepas diri dari kita, Pak. Di dunia ini setan mengganggu kita. Enggak usah sholat, jangan sholat, jangan ngaji. Hujan itu, udah. Gak usah ngaji. Kita nuruti kata setan. Nanti di akhirat setan disalahkan gak mau. Ya Allah, saya gak nyuruh dia gitu kok. Saya cuma bilang kok. Cuma bilang kamu jangan ngaji. Dia ngikutin. Ya salahnya sendiri dong. Bukan aku yang nyuruh. Gitu setan. Itu diceritakan dalam Al-Quran juga itu ayat kayak gitu. Ya, demikian juga manusia-manusia yang diikuti oleh manusia-manusia yang lain selain Rasulullah SAW. Maka nanti mereka ketika dimintai bertanggung jawab mereka berlepas diri. Kalau Rasulullah SAW tidak, dibelain umatnya, diberi syafaat, dibela itu diberi syafaat. Ya, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah akan memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka menjadi penyesalan atas diri mereka. Mereka menyesal kenapa yang diikuti bukan Rasulullah SAW. Nanti di surat Al-Furqan diceritakan oleh Allah. Manusia yang diajak mengikuti Rasulullah SAW gak mau ngikuti yang lain gitu. Menyesal nanti dia. Kenapa bukan Rasul itu yang aku ittakhadtu khalilan? Kenapa bukan Rasulullah SAW yang aku jadikan sebagai si fulan? Kenapa aku menjadikan si fulan sebagai teman? Kenapa aku tidak menjadikan Rasul SAW sebagai temanku? Nanti manusia akan menyesal. Dan yang celaka lagi Allah menyatakan wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidaklah mereka keluar dari neraka. Sudah sampai sana enggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Ini ayat yang sedang kita bicarakan itu pun berbicara tentang masalah di akhirat nanti. Lamma qila lil musyrikin, ketika dikatakan kepada orang-orang musyrik, ittabi'u, ikutilah oleh kalian, kalian ikuti sana. Ma kuntum ta'buduna min dunillah, apa yang kalian dulu di dunia kalian menyembahnya selain Allah. Wa nusibat lahum alihatuhum, dan ditegakkanlah kepada mereka berhala-berhala mereka. Allah wujudkan, Allah datangkan berhala-berhala itu. Qalu, ternyata berhala-berhala itu berkata, patung-patung itu, batu-batu itu, termasuk yang disembah oleh orang-orang Mekah, nanti akan berkata kepada penyembah-penyembahnya, kunna na'budu. Qalu, mereka para penyembah-penyembah berhala akan berkata di akhirat, kunna na'budu haula, kami waktu dia menyembah itu mereka semua itu ya Allah. Faqalatil alihah, maka berkatalah, menjawablah para tuhan-tuhan selain Allah lahum, kepada mereka yang menyembahnya, ma kuntum iyyana ta'budun, enggak, kalian tidak ada kepada kami, hanya kepada kami kalian menyembah. Kalian tidak menyembah kepada kami, enggak, kami enggak merasa kok. Kami enggak merasa disembah oleh kamu kok. Hanya batu kok, bagaimana mau merasa? Batu patung kok. Kan enggak ada perasaan itu. Sampean masih mendingan ada perasaan. Itu. Jadi ini yang akan terjadi nanti di akhirat, saudara sekalian ya, yang disebut oleh Allah di ayat yang sedang kita pelajari ini tadi ya. Jadi ma kuntum iyyana ta'budun, itu jawabannya begitu. Kami tidak merasa disembah oleh kalian kok. Nah ini ya, diterangkan oleh Mujahid ini. Yakunu yaumul qiyamati sa'atan, akan terjadi di hari kiamat nanti satu saat, fiha, di mana di saat itu syiddatun, ada sesuatu yang menyeramkan, memberatkan, menakutkan. Tun sabulahum alihah, ditegakkan kepada mereka tuhan-tuhan yang disembah, allati kanu, yang mereka manusia waktu di dunia ya'buduna, selalu menyembah patung-patung tadi. Fayuqalu, lalu dikatakan kepada penyembah-penyembah patung tadi, haula'il ladzina kuntum ta'buduna min dunillah, itu yang kalian dulu waktu dia sembah selain Allah. Fataqulul alihah, maka menjawablah tuhan-tuhan selain Allah itu, wallah, demi Allah, ma kunna nasma'u wala nubsiru, kami tidak pernah dulu mendengar dan kami tidak melihat, wala naqilu, dan kami tidak mengerti, wala na'lamu, dan kami tidak tahu, annakum kuntum ta'budunana, bahwa kalian dulu menyembah kepada kami. Iya, dia masih berwujud patung, wujud kayu, batu, berhala.
Berhala aja nanti bisa ngomong oleh Allah, dibikin oleh Allah bisa ngomong. Fayaquluna, maka mereka pun menjawab, wallah, demi Allah, la iyakum kunna, sungguh hanya kepada kalian, hei Tuhan-Tuhan kami, kunna adalah kami dulu, na'budu kami menyembah. Masih ngeyel itu para penyembah berhala itu. Fataqulu lahumul alihah, lalu berkatalah Tuhan-Tuhan selain Allah itu kepada mereka, fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum. Kelanjutan ayatnya itu. Maka cukuplah dengan Allah sebagai saksi antara kami dengan kalian. Dah gini aja sudah. Saksinya Allah aja sudah. Karena saksi-saksi yang lain sudah enggak ada. Berdiam semua. Enggak mau jadi saksi. Kalau tidak diminta bersaksi oleh Allah, enggak ada yang berani menjadi saksi. Saksi sudah cukup Allah sebagai saksi. Yang benar aku atau kamu? Aku yang kamu sembah atau kamu yang menyembah aku? Yang benar, ayo Allah cukup sebagai saksi. Ya, ini maksud ayat ini. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala dzikru, Allah yang maha tinggi sebutannya berfirman, mukhbiran, mengabarkan an kili syuraka'il musyrikin, perkataan atau yang dikatakan oleh orang sekutu-sekutunya orang-orang musyrik, minal alihah, dari Tuhan-Tuhan selain Allah, wal ausan, dan berhala-berhala. Jadi berhala-berhala itu ngomong lahum kepada mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat. Itu ya. Ketika qalal musyrikuna billahi laha iyyakum kunna na'budu, ketika orang-orang musyrik berkata, demi Allah, hanya kepada Dia, demi Allah, hanya kepada kamu kami dulu menyembah. Kafa billahi syahidan bainana wa bainakum. Berhala-berhala pun menjawab, cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dengan kamu. Ya. Kenapa? Karena hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, syahidan sebagai saksi, bainana wa bainakum, antara kami dengan kalian, ayyuhal musyrikun, hei orang-orang yang musyrik, fa innahu qad alima anna ma alimna ma taqulun, karena sungguhnya Allah sungguh telah mengetahui bahwa kami tidak mengerti apa yang kalian ucapkan. Ya, namanya saja patung, namanya berhala. Apa yang manusia ngomong di depan patung itu, ngomong apa? Dia enggak ngerti, ngelihat juga enggak. Oh, enggak punya mata kok. Itu mata yang dibatu mata-mataan. Kalau ada patung punya mata, itu mata-mataan itu, bukan mata sungguhan itu. Mulutnya pun mulut-mulutan itu, bukan mulut sungguhan. Telinganya pun telinga-telingaan, bukan telinga beneran. Ya, mereka akan berkata, in kunna an ibadatikum laghafilun, sungguh kami terhadap apa yang kalian sembah, ibadah kalian, penyembahan kalian, sungguh kami ini yang lalai, orang-orang yang lalai, kami tidak tahu. Ma kunna min ibadatikum iyana dunallahi illa ghafilin. Ya, ini maksudnya begitu, ya. Jadi itu yang ada di ayat 27, 28, 29. Nah, berikutnya pada ayat yang ke-30 kita sambung lagi besok pagi insyaallah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.